Pastinya sehat dan bahagia selalu kan? Ya, hari ini kita bertemu lagi di Renungan BKSN yang ketiga nih. Dengan saya, Kak Reni dan Kak Ugan. Oh ya, Kak Ugan lagi apa sih? Oh iya, ini Kak Reni, saya lagi persiapan untuk ujian online. Oh, persiapan ujian online. Iya Kak Reni, jadi di SMP Selamat Riyadi ini ujiannya menggunakan secara online. Wah, pastinya lebih mudah ya, Kak? Iya, betul Kak Reni. Ya, jadi selain ujiannya online, kita juga belajarnya menggunakan laptop seperti yang saya contohkan atau prakteknya seperti ini. Oh iya. Pastinya lebih seru ya, Kak ya? Pastinya juga lebih menarik. Iya, betul sekali. Nah, untuk adik-adik yang belum mendaftarkan diri ke SMP Ignatia Selamat Riyadi, yuk buruan daftar karena kuota free pendaftaran tinggal 4 orang lagi nih. Nah, untuk info lebih lengkapnya, adik-adik bisa lihat dan hubungi nomor di bawah ini. Atau bisa langsung datang ke sekolah SMP Ignatia Selamat Riyadi. Ya, oh ya, hari ini adik-adik di rumah bisa lihat profil sekolah kita nggak sih? Bisa banget dong Kak Ugan. Kita lihat bersama-sama ya Kak Ugan. Ini dia. Nah, adik-adik, sekilas video tentang sekolah kita, sekolah SMP Ignatia Selamat Riyadi. Oh ya, kali ini ya, ngomong-ngomong, kita sudah di pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional. Nah, kira-kira tema kita di pertemuan kali ini apa sih Kak? Ya, adik-adik, ada yang tahu nggak tema pertemuan kita kali ini? Yap, bener banget. Kali ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang Aku Utusan Yesus.
di mana pertemuan kita kali ini mengajak para remaja untuk memahami Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Dan kita juga sadar sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah, maka dari itu kita harus siap melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan Yesus. Seperti itu, Kak. Iya. Nah, baik bagi para remaja Katolik, ya, marilah kita mengawali pertemuan dengan menyanyikan lagu Yesus besertaku. Ini dia. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Para remaja Katolik yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, kasih, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para remaja Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas
bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para remaja Katolik yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini mau menceritakan bagaimana Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Tentu saja Simon protes, karena sebagai nelayan yang profesional, Simon tahu kapan dan di mana tempat yang tepat untuk menangkap ikan. Dan sebagai nelayan, dia juga pasti mengetahui apa saja yang akan dia lakukan untuk mendapatkan ikan yang banyak. Sementara Yesus bukan seorang nelayan. Tetapi kenapa ia bisa-bisanya meminta Simon untuk menebarkan jalannya ke tempat yang paling dalam? Hal ini memang tidak masuk akal. Tetapi berhadapan dengan Yesus, Simon akhirnya mau mengikuti perintah Yesus dan menebarkan jalannya ke tempat yang dalam seperti yang disampaikan oleh Yesus tadi. Ternyata dengan mengikuti perintah Yesus, Simon bisa menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Luar biasa. Simon menyadari bahwa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menebarkan jala dan memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar mau menunjukkan bahwa Maha Kuasa Allah tampak dalam diri Yesus. Dengan adanya perintah ajaib dari Yesus untuk menebarkan jala ke tempat yang paling dalam,
Simon menyadari bahwa ia tidak layak di hadapan Allah. Ia merasa menjadi orang yang berdosa di hadapan Allah. Ungkapan kesadaran diri Simon kalau ia tidak layak di hadapan Allah itu terlihat dari kata-katanya yang mengatakan bahwa pergilah Tuhan, pergi daripadaku, karena aku tidak layak di hadapan-Mu, karena aku seorang yang berdosa. Ungkapan ketidakpantasan Simon di hadapan Allah tidak sedikit pun membuat Yesus ragu untuk membawa Simon menjadi pewarta sabdanya. Bahkan Yesus mengatakan kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Simon dipanggil Yesus untuk beralih pekerjaan dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Simon menanggapi tugas yang diberikan Yesus itu dengan segera membereskan perahu-perahunya dan meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan ikan yang didapatkannya, lalu mengikuti Yesus. Simon dan teman-temannya tidak lagi memikirkan ikan, mau dikemanakan ikan yang sebanyak itu. Mereka meninggalkan perahu dan ikan-ikan itu dan berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Remaja Katolik yang terkasih, lalu bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana seorang remaja menerapkan kisah kitab suci hari ini dalam hidup sehari-hari? Tentunya sebagai remaja, kalian tidak pernah luput dari yang namanya dosa kesalahan. Kita banyak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Entah di lingkungan keluarga kita sering mungkin membantah nasihat orang tua kita, berkelahi dengan teman kita, berselisih paham dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin jengkel dengan ibu bapak guru, mungkin kesel dengan saudaranya. Kita semua tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Namun kita mau belajar dari Simon hari ini. Meskipun Simon juga tidak pantas di hadapan Allah, tetapi Simon dipilih oleh Yesus untuk membantu Yesus dalam tugas perutusannya. Sama halnya dengan kita, sama halnya dengan kalian sebagai remaja. Kalian juga sebagai remaja juga ikut serta dalam tugas perutusan Yesus. Kita semua, meskipun kita ini berdosa, kita semua dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai remaja, kalian bisa mengikuti perutusan Yesus ini dalam kegiatan-kegiatan sederhana. Misalnya, kalian bisa aktif di gereja, menjadi misi dinar, putra-putri altar. Bisa juga menjadi pemazmur bagi mereka yang memiliki suara yang bagus. Bisa juga kalian terlibat kor di lingkungan. Bisa juga kalian bisa menjadi organis, pengiring nyanyian di lingkungan atau di gereja. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan sebagai remaja. Tentu saja kemampuan-kemampuan tadi itu, kegiatan-kegiatan tadi itu mesti disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki. Para remaja Katolik yang terkasih, semoga kita semua, para remaja, bisa tergerak hatinya seperti halnya Simon yang langsung mengikuti Yesus, langsung terlibat mewartakan kerajaan Allah, kebaikan-kebaikan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dan sekarang marilah kita hening sejenak,
kita memohon penyertaan Tuhan untuk kita semua. Semoga apapun kegiatan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, entah di gereja, entah di lingkungan kita, Tuhan senantiasa memampukan kita semua terlibat di dalamnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para remaja Katolik yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Manise. Seru dong Kak Reni. Ya, dari renungan ini adik-adik diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Betul kan Kak Gun? Ya, pastinya dong Kak Reni. Ya, nah Kak Gun, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Ya, iya nih Kak Reni. Tapi jangan bersedih adik-adik. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan saya, Ogan, serta Kak Reni mengingatkan kembali untuk apa Kak Reni? Untuk mendaftarkan diri ke SMP Ignatius Selamat Riyadi. Caranya kalian bisa langsung datang ke sekolah atau lihat dan hubungi nomor di bawah ini. Di bawah ini. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendaftar di SMP Ignatius Selamat Riyadi. Ya kan Kak? Iya, betul sekali. Oke, baik adik-adik. Untuk itu saya, Ogan, Dan saya Kak Reni. pamit undur diri dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.